Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Akila Sabita Putri dari Sains Informasi Geografi. Di sini saya akan memaparkan tentang tutorial pembuatan peta daerah aliran sungai. Nah, sebelum memulai tutorial, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih penginderaan jauh itu. Jadi penginderaan jauh adalah alat yang sangat berguna dan akurat untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan sumber daya serta analisis spasial. Lalu, menurut Gunawan tahun 1992, interpretasi hidrologi pada teknik penginderaan jauh ini diarahkan untuk menduga hubungan atau interaksi kenampakan bentang lahan atau landscape features dengan proses-proses hidrologi. Selanjutnya, sumber daya air. Nah, sumber daya air ini merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup. Nah, upaya untuk pemanfaatan sumber daya air ini merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia. Sisi lain juga, pemanfaatan yang kurang terkontrol ini akan membawakan dampak negatif, terutama bagi lingkungan, seperti menimbulkan bahaya banjir. Lalu, melalui interpretasi foto udara, karakteristik wilayah daerah aliran sungai juga dapat dengan mudah diidentifikasi. Di sini kalian bisa buka aplikasi ArcMap yang biasa digunakan untuk membuat peta-peta. Nah, ini saya sudah buka aplikasi ArcMap-nya. Lalu klik layers, lalu kita masukkan data. Di sini saya masukkan data SRTM. Ini data SRTM-nya. Selanjutnya kita masukkan data batas kabupaten kota. Kita masukin. Nah, kita cari. Di sini saya membuat peta daerah aliran sungai di Kota Bandung. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sudah pas Kota Bandung. Lalu kita klik select features. Kalau kita klik wilayah Kota Bandungnya, lalu klik Windows Image Analysis. Nah, lalu klik klip untuk memotong bagian Kota Bandungnya saja. Jika sudah, kita close aja image analysisnya. Ini di close juga. Nah, nanti hasil dari klipnya akan seperti ini. Selanjutnya kita harus mengkoordinasikan dulu dengan cara kita buka project raster. Kita search. Nah, ini project raster. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, maka kita langsung masukkan saja raster clip yang tadi. Lalu output koordinatnya kita masukin yang WGS 1984 UTM zone 48S. Karena Bandung itu masuknya ke yang 48S. Langsung oke aja, kita oke. Kita tunggu sampai nanti ada notifikasi project rasternya telah berhasil dilakukan. Nah, jika sudah di project raster, hasilnya tidak akan beda jauh. Lalu kita buka lagi Arc Toolbox, lalu klik yang Spatial Analysis Tool, klik yang bagian hidrologi, lalu pilih yang Fill. Nah, untuk yang fill kita masukkan yang sudah di project raster, terus klik OK. Kita tunggu lagi sampai nanti ada notifikasinya bahwa fillnya telah selesai. Nah, seperti ini ya. Jika sudah di fill, lalu kita klik flow direction. Kita input yang fill tadi, yang hasil dari fill, lalu klik OK lagi.
kita tunggu lagi sampai nanti ada notifikasi lagi bahwa flow direction telah selesai dilakukan. Nah, seperti ini. Jika flow direction telah dilakukan, lalu kita buka lagi flow accumulation, masukkan flow direction dan output data type-nya itu float, lalu klik OK. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini dari flow accumulation. Langkah selanjutnya, di sini kita pilih lagi spatial analysis tool, lalu pilih yang conditional, lalu pilih yang con. Nah, ini masukkan layer data sebelumnya, lalu yang ini masukkan hasil dari flow direction, lalu klik OK. Nah, dari hasil clone-nya itu kurang lebih akan seperti ini. Dan lalu setelah itu kita buka lagi yang bagian hidrologi, lalu klik yang stream order. Nah, di stream order ini masukin yang hasil con tadi dan masukkan yang flow direction tadi. Lalu klik OK lagi. Kita tunggu sampai ada notifikasi bahwa itu berhasil. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu selanjutnya klik stream to features, lalu buka masukkan layers yang sebelumnya, lalu yang bawahnya masukkan yang flow direction, lalu klik OK. Nah, ini kita tunggu lagi. Nah, jika sudah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jika sudah, klik kanan pada di hasil stream to features yang tadi, klik properties, lalu klik yang definition query, klik yang query builder, lalu pada di sini masukkan yang grid code. Klik ini, masukkan get unique values, masukkan angka 1 and grid code, lakukan hal yang seperti ini sampai angka ke 3 saja. Nah, jika sudah, tinggal klik OK. Lalu pada bagian simbologi, pilih yang quantities dan klik yang graduated symbol. Nah, di sini kalian bisa ngisinya itu yang value-nya yang grid code. Yang grid code, terus ininya isi 2 dan classesnya ubah menjadi 3. Lalu klik apply. Oke. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya pilih buka lagi art toolbox, lalu buka yang spatial analysis tools, lalu hidrologi dan klik basin. Nah, di yang basin ini kita masukkan yang flow direction, lalu klik OK. Nah, jika sudah, hasilnya akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu pada yang basin ini klik kanan, lalu klik properties, klik yang bagian simbologi, dan lalu klik yang bagian classified. Kita ubah classesnya jadi 8 kelas, klik apply, lalu OK. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah,
kita akan melakukan reclassify. Kita cari aja reclassify. Nah, reclassifying spatial analysis tool, klik, lalu masukkan rasternya yang basin tadi. Jika kelasnya sudah, lalu klik saja OK. Nah, jika sudah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya, sini kita akan mengubah raster menjadi poligon. Kita mengubah data raster ya. Kita ini raster to polygon, lalu masukkan yang reclass basin tadi, lalu klik OK. Nah, lalu hasilnya akan seperti ini. Lalu jika sudah, kita klik kanan pada layer yang raster to polygon tadi, klik properties, lalu klik bagian simbologi, pilih yang bagian unique values, kita masukkan yang grid code dan add all values. Nah, di sini kita bisa mengubah warnanya sesuai yang kita mau. Nah, lalu klik apply, oke. Nanti hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan tahapan terakhir yaitu kalian bisa melayout hasil peta sesuai kaidah. Nah, yang terakhir, apa sih sebenarnya manfaat dari peta daerah aliran sungai ini? Karena daerah aliran sungai ini sebagai suatu sistem ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Nah, daerah hulu dan hilir ini biasanya mempengaruhi kondisi daerah tangkapan air maupun sistem hidrologi antara lain seperti debit air permukaan dan air tanah. Maka dari itu sebenarnya kegunaan kita dalam membuat peta ini yaitu untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau membantu agar bisa meminimalisir pencegahan bencana. Mungkin segitu saja dari saya, Akila Sabita Putri dari Sains Informasi Geografi. Terima kasih.